wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Faris Supangka, salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan hari ini dengan teman saya seperjuangan di SMP Negeri 4 Cianjur yang bernama Ibu Gita. Sebelum melakukan pembelajaran, saya akan mencoba dulu untuk melakukan pra-observasi. Dalam hal ini, Bu Gita, mohon kesediaan waktunya sebelum Bu Gita melaksanakan pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang tentunya akan saya tanyakan ke Ibu, dan tentunya ini akan menjadi hal yang bisa memberikan kesiapan ketika Ibu nanti melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya mau tanya dulu bagaimana kemarin hari ini? Alhamdulillah baik ya. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan kali ini, bahwa tahapan yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan pembelajaran yaitu adalah pra-observasi. Izinkan saya dalam ini ya Ibu ya, untuk menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini Ibu sebagai guru matematika ya di kelas 7. Kelas 7 apa gitu tepatnya nanti kita belajar? 7E. Di 7E tepatnya Ibu nanti akan melakukan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan atau akan diberikan kepada kelas 7E tersebut? Ada 3 ya Pak ya. Oke, Yang pertama peserta didik mampu menyederhanakan perkalian aljabar. Lalu peserta didik mampu menghitung perkalian aljabar. Dan yang terakhir peserta didik mampu memecahkan masalah dengan menggunakan perkalian aljabar. Oke, jadi fokusnya itu Ibu di perkalian aljabar ya. Dan bagaimana cara memecahkan masalahnya yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Oke, selanjutnya Ibu, di dalam tujuan yang sudah Ibu tadi paparkan, apa sih area pengembangan yang hendak ingin dicapai? Mungkin saya ingin menekankan lagi pada analisis permasalahan konseptual. Jadi yang terkait perkalian aljabar. Jadi anak-anak itu presentasi. Jadi ditekankan hasil permasalahan dalam permasalahan kontekstual. Oke, jadi memang Ibu itu akan menekankan pengembangannya di dalam permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perkalian aljabar ya. Nah, nanti akan ada diskusi kelompok anak. Ada diskusi anak, diskusi presentasi anak. Oh, jadi juga akan ada poin-poin yang akan diterapkan anak dalam presentasinya. Oke Bu, selanjutnya nih model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti ketika pembelajaran? Gunakan PBL. Oh, PBL. Program based learning ya Bu ya. Oke. Selanjutnya kira-kira strategi pembelajarannya seperti apa Bu? Saya menggunakan diferensiasi Pak. Oh iya. Jadi strateginya menggunakan diferensiasi. Ya, jadi menggunakan anak-anak dites dulu, tes awal. Oh, ada tes awal dulu? Iya, ada. Tes awal dulu. Mungkin lebih ke mana Ibu diferensiasinya? Lebih ke konten, produk atau konten? Oh, lebih ke konten. Oke, jadi nanti penekanannya lebih ke konten. Ya. Jadi tidak semuanya Bu ya? Enggak. Oke. Selanjutnya bagaimana penilaian atau evaluasi pembelajarannya Bu nanti? Untuk penilaiannya pertama sikap sikap, lalu ada observasi ketika diskusi, lalu yang terakhir ada individu, tes individu di akhir pelajaran ada tes individu. Ya. Oh, di akhir ada individu, tadi ada sikap, ada tes individu ya Bu ya, sebagai ranah kognitif sama afektif begitu Bu ya. Nah selanjutnya tadi sudah disebutkan juga sebetulnya hanya penegasan Ibu, di kelas berapa, nanti di jam berapa, pada hari apa nih pelaksanaannya? Pelaksanaannya tanggal 26 Oktober Pak. 6, oke. Jam ke-3 dan ke-4 di kelas 7E. Oh iya, jadi kurang lebih 3 hari ke depan Ibu ya, kita akan melaksanakan kegiatan ini. Saya izinkan saya di sini sebagai observernya, dan Ibu nanti yang akan melihat di dalam proses pembelajaran ya. Jadi tanggal 20 Oktober di kelas 7E ya, jam pembelajaran ke-3 ke 4. Oke, Ibu, itu saja yang bisa saya tanyakan, karena saya nanti akan melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung di kelas 7E. Semoga kita sehat walafiat dan diberi kelancaran oleh Allah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya di pelaksanaan pembelajaran pada tanggal 26 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Bu dengan pelajaran yang sama yaitu pelajaran matematika. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Pak Budi. Kalian siap? Kalian siap? Sebelum kami pembelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berdoa. Baiklah, sebelum kita lakukan pelajaran, Ibu mau ngecek dulu kehadiran. Siapa yang mau hadir hari ini? Alia. Alia apa? Oh ya, Alia. Oke, ini siapa lagi? Ada lagi? Fauzi mana? Fauzi, ini atau sakit? Sakit. Oke. Ya, seorang ya yang tidak hadir. Baiklah. Nah, agar nasionalisme kita terus tinggi ya terhadap negara kita, baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Itu Ibu minta berdiri ya. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih ya sudah menjadi calon nasional. Nah, agar lebih pastinya untuk pelajaran ini kita briefing dulu ya. Karena sudah tertera poinnya yaitu jika jawabannya iya, angkat tangan. Jika jawabannya tidak, angkat tangan. Oke, pemanasan ya. Kucing, harimau, karnivora. Ya atau tidak? Ya, ya, ayo semangat dong. Mana? Ya. Kambing, sapi, herbivora. Ya, ya, jangan bingung ya. Oke, kita lihat ya. Kita langsung ke matematikanya ya. 2 tambah 3, 7. Ya. 2x ditambah 5x, 7x. Ya. 10 ditambah 3, 13. Ya. 10 dikurangi 2, 8. Ya. Oke, sudah fokus? Ya. Nah, baiklah. Kita lanjutkan saja. Boleh dikeluarkan buku matematika ya. Nah, sebelum mulai dalam pelajaran, aku mau mengingatkan kesepakatan apa sih yang kemarin sudah kita sepakati ya? Ada yang masih ingat tidak kesepakatannya? Ingat? Oke, siapa yang ingat yang pertama? Apa? Tidak boleh balik ke toilet. Tuh, lagi. Tidak boleh makan minum di kelas. Ya, tuh, lagi. Nah, betul ya, kan? Aku bicara ataupun ada, ya, lagi. Ya. Itu ya, jangan ngobrol. Ya, kesepakatan kita sudah masih ingat ya. Nah, Ibu mau tes lagi nih, atau masih ingat pembelajaran yang sebelumnya penjumlahan dan pengurangan matematika. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk abjad. Contohnya ada yang masih ingat nggak? Misalkan untuk penjumlahan. Ada? Nah, boleh. Ya, penjumlahan 2x ditambah 2
berbeda ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menyederhanakan bentuk aljabar dengan benar ya. Yang kedua, menghitung perkalian bentuk aljabar linear dengan benar. Lalu yang ketiga, memecahkan masalah dengan menggunakan perkalian aljabar. Jadi tujuannya kita harus mencapai ketiga ini ya, tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Di dalam kehidupan, aku mau bertanya, ada yang tahu nggak perkalian aljabar ini bukan sekali-kali? Contohnya apa sih? Hah? Makanan, membuat makanan ya, saya ya itu. Menghitung diskon ada ya, ya ada diskon, misalkan beli berapa, ada diskon, jadi bayarnya berapa, ya dapat potongan ada lagi ya. Banyak ya, untuk perkalian aljabar. Lalu ini, ada lagi pertanyaan yang kedua, apakah perkalian aljabar itu ketika dua variabelnya, misalkan x dikali y, bisa dikalikan tidak? Bisa ya. Sehingga kalau misalkan ada x dikali y itu tinggal digabungkan, jadi x y, a dikali b jadi yang kemarin tadi yang dikali kalau x dikali y bisa dikalikan, itu bisa tinggal digabungkan ya. Nah, agar kalian bisa lebih paham lagi dalam perkalian, coba kita buka bukunya halaman 78. Oke, nah mulai diterapi dulu ya. Sekarang diterapi dulu, baca halaman 78 tentang perkalian matematika. Ditambah paham lagi, di sini ada video ya, video tentang perkalian. Nah, kita nonton dulu ya. Halo Roman, kembali lagi sama kakak. Oke, setelah kemarin kita belajar mengenai penjualan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dalam bentuk aljabar. Tapi sebelumnya, coba sekarang perhatikan cerita berikut ya. Masih ingat dengan jumlah rambutan yang dimiliki ibu? Ya, di video kemarin, jumlah rambutan yang dimiliki ibu ada 2 keranjang, 2 kardus, dan 10 buah. Atau dalam bentuk aljabar kita dapat tuliskan menjadi 2x ditambah 2y tambah 10, di mana x adalah banyaknya rambutan di dalam keranjang dan y adalah banyaknya buah rambutan di dalam kardus. Nah, ceritanya nih, ibu tidak pergi ke rumah nenek dengan membawakan oleh-oleh buah rambutan yang dimiliki ibu. Karena dirasa kurang, ibu membeli rambutan lagi sebanyak jumlah rambutan yang dimiliki ibu sekarang. Namun, karena kurangnya komunikasi, ayah membeli rambutan juga sebanyak jumlah yang sama. Kalau begitu, berapa ya jumlah rambutan yang dimiliki ibu sekarang? Oke, coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, kita pikirkan dihitung, ada yang bisa. Ibu membeli tadi ada 2 keranjang rambutan, 2 dus rambutan, dan 10 rambutan. Lalu ibu membeli lagi. Ternyata si ayahnya kurang komunikasi. Beli lagi. Nah, kira-kira ada berapa total rambutan yang nah, nih, boleh berdiskusi. Kira-kira ada berapa? Boleh itu. Jawabannya 2 keranjang, 2 paket kardus, dan 10 rambutan. Oke, ada lagi berapa? A, B, C. Berapa? Terus ada panjangnya berapa? Ada panjangnya berapa semuanya? Berapa? Ya, udah. Boleh, tumpahkan ya, di sana. Berapa? Jawabannya? Nah, kita lihat ya, jawaban dari kelompok ini, sampai ditambah 6y ditambah 30. Oke, caranya? Caranya? Dari itu? Ya, oke. Kita jawabannya apa betul? Berapa jumlah rambutan yang ibu beli sekarang? Kalian boleh pause videonya loh. Nah, kalian boleh pause videonya. Oke, sekarang. Ya, benar sekali. Jumlah rambutan yang dimiliki ibu sekarang adalah 6x ditambah 6y tambah 30. Caranya bagaimana, Kak? Oke, cara yang pertama adalah kalian bisa menjualkan 2x tambah 2y tambah 10 sebanyak 3 kali. Ya, konsep itu seperti ini. Nah, kemudian seperti kemarin kita kelompokkan sub-square sejenis, sehingga dapatkanlah 2x tambah 2x tambah 2x ditambah 2y tambah 2y tambah 2y tambah 10 tambah 10 tambah 10. Kemudian kita distributifkan si x-nya sehingga kita dapatkan 2 tambah 2 tambah 2 dikali x. Begitu juga dengan y, kita distributifkan keluar sehingga kita dapatkan 2 tambah 2 tambah 2 dikali y. Kemudian ditambah dengan 10 tambah 10 tambah 10. Sehingga kita sederhanakan menjadi 6x ditambah 6y tambah 30. Nah, tapi ada cara lain loh. Coba sekarang kalian lakukan bagian ini. Jika kalian lagi prinsip perkalian, bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk perkalian 3 dikali dengan 2x ditambah 2y tambah 10. Nah, 3
yang menggunakan sifat distributif kita peroleh 3 dikali 2X ditambah 3 dikali 2Y tambah 3 dikali 10. Nah, kita kalian seperti biasa sehingga kita dapatkan 6X tambah 6Y. Ya, itu cara alternatif untuk perhitungan yang barusan kita lihat orang sama-sama. Ya, jadi perkalian itu emang asalnya dasar itu dari jumlah yang berulang sehingga ini cara yang perkaliannya. Oke. Nah, kemarin kita sudah melakukan tes diagnostik ya. Nah, yang muncul kelompok menunjukkan kinestetik kelompok Aurel boleh berapa? Siapa? Satu orang adalah Ibu Minta. Ya, Ibu nanya nih Aurel, sehari jajan berapa? 15.000. Oh, besar ya 15.000. Oke. Nah, Ibu 15.000 ini 15.000 ini jika dalam seminggu kamu bersekolah, kamu akan mendapatkan uang berapa? 5.000. Oh, jadi 75.000 tuh. Nah, jadi bentuk dari ini 15.000 itu variabel ya yang bisa diganti oleh kalian. Ya, variabel mau 10.000, 5.000. Nah, dikalikan dengan jumlah hari. Nah, itulah kegiatan atau penjelasan dari perkalian matematika. Oke, saya kembali terima kasih Aurel. Ada yang mau bertanya dari perkalian? Sudah paham? Nah, kalau masih bingung, kita diskusi aja ya. Ya, diskusi kelompok. Ya. 1, 2, 3. Di sini ada LKPD. Ya. Di sana ada LKPD yang harus kalian kerjakan atau diskusikan. Nah, sebelum kita ke LKPD nih, itu ada yang tertinggal. Di sini ada sebuah permasalahan, ya, di mana ada masalah perkalian matematika, yaitu masalahnya Pak Budi memiliki tanah seluas 5.000 meter persegi berbentuk persegi panjang. Jika panjang tanah sama dengan 2 kali dari lebarnya, bagaimana bentuk aljabar untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Nah, kira-kira sudah tergambar masalah ini? Nah, agar kalian memudahkan menjawab masalah ini, silakan yang tadi Ibu berikan LKPD-nya itu untuk diisi, didiskusikan dalam kelompok, ya. Boleh nanti kalau tidak ada yang kurang paham, boleh bertanya ke Lydia. Nah, ini petunjuknya yang pertama perhatikan penjelasan dari guru sudah ya tadi. Lalu selanjutnya amati lembar kerja dengan seksama. Yang ketiga, baca dan diskusikan dengan teman kelompokmu dan tanyakan kepada guru jika ada hal yang kurang paham. Kerjakan secara teliti. Ya, ini LKPD-nya sama ya dengan yang kalian dapatkan. Lalu ini juga pertanyaannya. Boleh, silakan waktunya dikasih waktu. 15 menit cukup. Ya, 20 menit boleh. Jawabannya sana aja langsung ya. Periksa lagi ya. Kalau yang sudah boleh periksa lagi, diskusikan lagi.
lagi ya. Selesai bisa dicek lagi ya, soalnya ada yang kurang, ada yang salah kembalikan, kurang gitu ya, lihat. Nanti sekali ini ya, kita nanti kan kasih tahu. Bisa lagi yang depan, boleh pesan, tekniknya. Oke, sudah. Nah, proses semuanya sudah menjalannya, sudah selesai ya. Kita sudah diskusi ya pada awal dulu. Nah, dari pertama beri semuanya. Jadi dulu ya, pegang-pegangkan tangan badannya. Nah, turunnya ini sudah biasa ya, sudah penegak tangan kalian. Tapi kita uji lagi, masih fokus ya. Jangan simpan pensil di tengah meja, satu aja. Ya. Turunnya, putar, sikut, sikat. Nanti yang paling cepat itu ambil pokoknya. Ya, ya. Are you ready? Ready. Tangan berusaha. Are you ready? Ready. Sekat, sikut, sekat, sekat. Belum mau. Oke, sikut, sikat. Siapa yang menang? Oke, terima lagi, sekali lagi. Sekat, sikut, sikut, sekat, 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 sikut, sikut, sikat. Oke, sudah menang? Ya, sudah semuanya. Baiklah, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu setiap kelompok menyajikan hasil karya atau mempresentasikan perwakilan setiap kelompok dari hasil diskusi. Kira-kira kelompok mana dulu? Oke, siap, boleh, berdebat. Berdebat, ya. Perkenalkan dulu kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ada yang mau menanggapi dari kelompok yang besar? Ada lewat, ada yang sangat. Ya, selanjutnya materi kelompok selanjutnya siapa? Oke, baik. Langsungnya ketemu dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok tadi, saya kalikan di kelas baru, tidak dua dari teman-teman sampai tiga, tidak dua kita lagi harapan dari kalau ada kesempatan kali ini harapan dari 12 April. Sebentar, kita kasih
Hebat, 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 hebat. Ya. Oke, ada yang mengenali dari kelompok sini? Ada beda semuanya? Oh, anggrek ya, kelompok anggrek. Anggrek bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu suku dengan satu suku. Satu, 3 dikali 2P sama dengan 6P. 2 tambah 2, negatif 2A dikali 3B sama dengan 6AB. Nomor 3, negatif 4A dikali 3C sama dengan 12AB. Nomor 4, 2B dikali negatif 5B pangkat 2 sama dengan 10B pangkat 3. Nomor 5, 2Y pangkat 3 dikali negatif 2Y pangkat 2 sama dengan 4Y pangkat 5. Nomor 6, 1/3 dikali 6A sama dengan 2A. Nomor 7, negatif 2 per 6 dikali 3 kali X sama dengan negatif 30X. 2 dikali 3B dikurang 5 sama dengan 6B. Negatif 10. Nomor 2, negatif 3Y dikali 2Y dikurang 4X sama dengan negatif 6Y per 5 ditambah 12Y. Nomor 3, negatif 4A dikali 3B dikurang 5 sama dengan negatif 12AB ditambah 20A. Nomor 4, 2B dikali 2B dikurang 4 sama dengan 4B sama 2 kurang 8B. Negatif nomor 5, negatif 3B dikali 2B kurang 5B sama dengan negatif 6B per 3. 6B per 3 sama 9B per 3. Nomor 6, 2A kurang 3 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 8A kurang 12. 30 kurang 4 sama 2 dikali 6 sama dengan negatif 9 X sama 12. 8, 0,8 dikali X dikurang 10 dikali sama dengan 0,8 X dikurang 8. Soal konseptual. Kalau lima menjadi karena 2 maka persegi berikut persegi saja. Jika penjelasan dengan 2 kali dari banyak, bagaimana bentuk aljabar menyelesaikan persoalan tersebut? Berapa masih ukuran saja dan bebas karena kami. Jika pilih 2 persegi saja sama dengan kali panjang sama dengan 2 kali berat. Jika 1 sama dengan maka sama dengan 2Y. Jika dapat, bagaimana bentuk aljabarnya dan berapa masih ukuran saja serta bebas? Jawab 2 persegi saja sama dengan kali sama dengan 2Y kali Y. 5.000 meter persegi sama dengan 5.000 per 2 sama dengan Y pangkat 2. Y pangkat 2 sama dengan 2.500. Dan Y sama dengan 50 hasil dari sampah. Karena Y sama dengan lebarnya sama dengan 50 meter maka panjang 2 kali 50 sama dengan 100 meter. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, 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 hebat. Ada yang mau menanggapi dari kelompok barusan? Sudah? Sudah? Ya, oke. Kita lanjutkan tadi. Kelompok terakhir di kelompok dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang ada yang menggunakan aplikasi dari kami. 3 kali 2P sama dengan 6P. Negatif 2 4 kali 3B sama dengan negatif 6AB. Negatif 4A kali 3B sama dengan negatif 12AB. 2B kali negatif 2A 5B pangkat 2 sama dengan negatif 10B pangkat 3. 2Y pangkat 3 kali negatif 2Y pangkat 2 sama dengan 4Y pangkat 3. 1 per 3 kali 6A sama dengan 2A. Negatif 5 per 6 kali 36 per 6 negatif 2. Kumpul dengan 2. 1, 2 kali 3B dikurang 5 sama dengan 6B negatif 10. Nomor 2, negatif 3B dikali 2Y dikurang 4X sama dengan negatif 6Y pangkat 4 ditambah 15XY. Nomor 3, negatif 4A dikali 3B dikurang 5 sama dengan 12AB ditambah 20A. Nomor 4, 2B dikali 2B dikurang 4 sama dengan 4B pangkat 2 ditambah 8B. Nomor 5, negatif 3B pangkat 2 dikali 2B dikurang 5B sama dengan 6B pangkat 3 ditambah 15B pangkat 3. Nomor 6, 2A dikurang 3 per 3 per 12 sama dengan 8A dikurang 12. Nomor 7, 3B dikurang 4 per 2 dikurang 6 sama dengan 9B negatif 9B ditambah 12. Nomor 8, 0,8 dikali X dikurang 10 sama dengan 0 dikurang 8 0,8 X dikurang 8. Soal kontekstual. Pak Putih indikator luas 5 meter persegi berbentuk segitiga. Jika
panjang tanah sama dengan 2 kali dari lebarnya. Bagaimana bentuk aljabar untuk menyelesaikan persamaan tersebut? Berapa masing-masing ukuran panjang dan lebar kakak budi? Diketahui rumus persegi panjang adalah panjang ke lebar. Misal 1 sama dengan Y, maka P sama dengan 2Y. Yang ditanyakan, 1 bagaimana bentuk aljabarnya? 2 berapa masing-masing ukuran panjang dan lebarnya? 2 persegi panjang sama dengan P kali L atau dengan 2Y kali Y. 5.000 meter persegi, 2Y sama 2 sama dengan 5.000. 5.000 2 sama dengan Y sama 2. Y sama dengan 2 sama dengan 2.400. Y sama dengan 50. Karena Y sama dengan lebar, maka lebar adalah 50 meter. Maka panjang 2 kali 50 meter atau dengan 100 meter. Sekian dari presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, 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 hebat. Ya, kayaknya ada yang mau ditanggapi nggak? Ada yang mau ngomong ya? Oke, bagi aja. Oh ya, mungkin tadi lihat bukunya tinggalan harusnya negatif dikali positif itu tadi negatif. Ya, baiklah presentasi sudah ya. Kelompok ini. Baiklah, kita selanjutnya yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kita sama-sama menyamakan hasil dari diskusi anak-anakku dengan yang ibu kerjakan, ya. Saya lihat dengan hasil yang ibu kerjakan dengan yang kalian kerjakan di diskusi. Ya, nomor 1 apakah semuanya jawabannya sama? Nomor 2, apakah ada yang beda nggak dari jawaban ibu apa yang sama yang salah? Ada yang berbeda? Artinya, nah, ini hasil dari yang soal bagian 1 suku dengan 1 suku ya yang atas. Lalu yang kedua bagian 2 1 suku dikalikan dengan 2 suku. Nah yang kedua ini kita bisa menggunakan sifat distributif. Betul ya. Yang kedua ini kita menyelesaikannya dengan sifat distributif. Ya, apakah ada yang keliru atau ibu yang menjadinya? Apakah ibu juga keliru? Yang benar atau salah? Jawabannya tadi hanya itu aja ya kelompok yang terakhir. Dan juga sebenarnya ada di kelompok yang kedua ya. Tadi ada yang salah pemecahan. Tapi kalau dilihat itu sudah sama. Nah ini adalah pemecahan masalah yang tadi ya. Pemecahan masalah konsepual. Kemudian memiliki tanah seluas 5.000 meter, lalu berbentuk persegi panjang. Nah, di sana pertanyaannya bagaimana bentuk aljabarnya? Dan yang kedua, berapa masing-masing ukuran panjang dan lebarnya tanah Pak Budi? Nah, di sana sudah berbentuk persegi ya, persegi panjang. Nah, ini masih ingat persegi panjang apa? Kali lalu di sana keterangan lagi panjangnya itu 2 kali lebar. Nah, di sana misalkan lebarnya adalah variabel Y, maka panjangnya itu berarti 2Y karena di sana ada keterangannya 2 kali lebar. Nah, lalu di sini kita tulis luas panjangnya, luas persegi panjang sama dengan P kali L. Ya, P kali L itu berarti P-nya panjangnya 2Y dikali dengan Y. Lalu luas perseginya sudah diketahui bahwa luasnya itu 5.000 meter persegi. Nah, jadi untuk aljabarnya ini tadi ya. Nah, ini 2Y pangkat 2 sama dengan 5.000. 5.000 itu luas. Nah, ini Y pangkat 2. Nah, kita luaskan ya. Kita luaskan dikelompokkan ya. Nah, kita luas 5.000 dibagi 2, hasilnya yaitu 2.500 ya. Nah, lalu ini Y-nya Y pangkat Y, kita kan mencari Y aja ya. Nah, untuk mencari Y saja, kita harus menghilangkan akar ini ya. Pangkat 2 ini berubah menjadi akar. Ya, pangkat 2-nya berubah ke akar. Sehingga akar dari 2.500 adalah 50. Ingat ya, ibu pernah kemarin sekilas bahwa menghitung akar itu berapa kali berapa yang hasilnya 2.500. Nah, ini hasilnya 50 kali 50 kan 2.500. Nah, sehingga pertanyaan nomor 2, masing-masing ukurannya lebarnya yaitu 50 meter dan panjangnya 2 kali 50 meter yaitu 100 meter. Nah, ini adalah pemecahan masalah dari yang perkalian konsep atau soal konseptual dalam bentuk perkalian aljabar. Ya. Nah, untuk tindak lanjut dari hasil kita diskusi pada hari ini, Ibu ingin tahu nih evaluasi untuk setiap individunya apakah paham dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Ya, di sini ada tes tulis individu, boleh dikerjakannya dengan kita jujur, tidak boleh melihat buku ya, dari bukunya jangan simpan. Ya, boleh bukunya sebagai awas saja. Ini sebagai evaluasi saja. Kita lanjut dari diskusi bersama. Waktunya 10 menit, 5 menit sampai 10 menit ya. Cara jujur kerjakannya. Sekarang tanggal 26. Menit saja ya.
lagi ya, kopinya. Oke, sudah. Habis ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke, baik. Ini bukan tadi ya. Oke, bukan. Nah, alhamdulillah ya. Tulisnya sudah selesai. Nah, apa sudah terakhir terakhir? SPT ya. Oh ya, betul. SPT dulu ya. Sudah kita gabung stres. Terakhir ya. Kayak itunya ber, ya. Berarti kalau satu kali ber, dua kali ber, tiga kali ber. Oke, satu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, ber. Nah, gitu ya. Oke, boleh duduk kembali. Nah, alhamdulillah ya, kita telah mempelajari melaksanakan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan semuanya memahami materi perkalian ini dengan perkalian konseptual ya, masalah konseptual dan pentingnya menggunakan situasi provokasi juga ya, terus melaksanakannya agar bisa lebih memudahkan menyelesaikan perkalian aljabar ya. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa lebih kompleks, bisa lebih mudah lagi dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Ya, boleh? Di sini ada apa? Perasaan ya, kita refleksi. Boleh ditunjukkan sesuai dengan kelompoknya. Perasaan apa yang selama ini pembelajaran untuk hari ini? Boleh diajukan tangan ya? 1, 2, 3. Ya, wah, senyum semuanya ya. Oke, terima kasih atas refleksinya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan walaupun dengan panas ya. Nah ini untuk materi minggu depan ya, yang akan kita pelajari yaitu tentang pembagian untuk aljabar. Nah, baiklah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya, silakan. Kita beri sedikit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Masih bersama saya Muhammad Paris Supangkat, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Dan di sebelah kanan saya rekan saya di SMP Negeri 4 Cianjur atas nama Ibu Gita Stefanis. Oke. Alhamdulillah saya juga sama dengan Bu Gita dan hari ini sebagai guru matematika di SMP Negeri 4 Cianjur. Selanjutnya di pertemuan kali ini akan ada beberapa percakapan Ibu yang izinkan saya untuk berdialog bersama Ibu di sini di dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Sebelumnya kita melakukan dulu pra-observasi dan sekarang ini tahapan pasca observasi. Tentunya dalam ini tidak ada apa istilahnya untuk saya itu mengguru Ibu, tapi dalam hal ini saya yakin ingin tahu bagaimana potensi Ibu di dalam pengajian kemarin dan saya akan tuangkan sebagai refleksi bagi Ibu dan bagi saya tentunya sebagai guru matematika juga. Oke, selanjutnya izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan Ibu ya. Oke, ada lembar percakapan untuk pasca observasi kelas terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama dimohon untuk Ibu mengutarakan refleksi pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada waktu itu ya. Bagaimana? Ya, untuk refleksi ketika pembelajaran kemarin, saya alhamdulillahnya banyak peningkatan ya Pak ya dari pengajaran saya sebelum-sebelumnya. Itu salah satunya yaitu dengan yang sesuai urutan modul yang dibuat saya, modul yang saya buat itu beruntun sesuai yang direncanakan pengelolaannya. Lalu dalam pengelolaan murid juga saya dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi murid itu bisa lebih aktif lagi ketika pembelajaran. Lalu tapi ada satu catatan ketika kemarin saya pembelajaran
pembelajaran sesuai dengan modul ajar dan tentunya sudah berusaha dengan baik dalam ini melakukan pengelolaan kelas yang maksimal. Guru juga terlihat berpartisipasi aktif ya dalam pembelajarannya. Dan juga mungkin yang perlu jadi catatan ibu itu dalam merefleksikan pembelajaran kemarin adalah adanya fokus di pengintegrasian terhadap kompetensi sosial, emosional dan pembelajaran yang disingkat JDKS. Begitu ya? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya itu apa yang menjadi kendala atau hambatan ibu saat pelaksanaan pembelajaran? Mungkin kurangnya murid itu kurangnya bekerja sama Pak di kegiatan pembelajaran. Padahal saya itu sudah mengelompokkan sesuai minatnya. Yang sebelumnya di tes diagnostik awal itu sebelumnya. Oh iya, jadi melakukan diagnostik sudah gitu ya. Jadi kendalanya itu hanya fokus sebetulnya masih terlihat kerjasamanya itu walaupun aktif tapi belum begitu kompak ya. Gitu. Padahal Bapak Ibu juga sudah dipertimbangkan di dalam tes diagnostik untuk kelompoknya itu ya. Ada kelompok monitoring, ya, ada tes dan sebagainya. Oke. Dan berikutnya Bu, apakah Ibu puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan? Kalau untuk puas belum ya Pak ya. Saya merasa tidak puas karena kedepannya itu saya harus meningkatkan lagi atau menginginkan hal yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tapi kalau dari penilaian diri sendiri, saya merasa puas karena hari ini murid menyerap apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi murid gitu. Sebelum melakukan ini, kalau sebelumnya kan ngajarnya udah. Oh iya. Jadi sebetulnya ada ketidakpuasannya karena Ibu inginkan hal yang lebih lagi ya. Gitu. Tapi secara pribadi tadi Ibu merasa puas tentunya apabila pertemuan hari ini murid itu memang terlihat bisa menyerap dari pembelajaran yang sudah diwajarkan. Tentunya itu sangat banyak sekali bermakna bagi murid begitu ya. Oke, berikutnya ada hal positif apa nih? Hal-hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran? Ketika saya menunjukkan video Pak ya, anak-anak itu lebih antusias dalam minat belajarnya Pak. Ya, jadi dia terus merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mereka fokus aktif ketika ditayangkan video pembelajaran. Jadi di matematika ini anak termotivasi lebih ya ketika ada tayangan gitu. Makanya pembelajarannya lebih semangat lagi ke anak. Mungkin gitu ya, Bu, positifnya ketika Ibu kemarin melakukan pembelajaran. Selanjutnya Ibu, sekiranya apa yang akan Ibu perbaiki sebagai bahan untuk perbaikan lebih baik ke depan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bu? Mungkin saya akan menambahkan atau mempersiapkan job sheet yang lebih kompleks dan membagi kelompoknya yang lebih sedikit Pak agar tercapaian hasil praktiknya itu maksimal dan menciptakan pembelajaran menyenangkan dan berpihak kepada anak. Iya. Jadi kalau saya ulang lagi, jadi apa yang diutarakan Ibu, jadi fokus itu akan mempersiapkan job yang lebih kompleks dan akan membagi kelompok lebih sedikit. Untuk apa? Untuk akan mencapai hasil praktiknya bisa lebih maksimal gitu ya, agar bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid tentunya. Nah, dari beberapa pemaparan tadi tentu pasti ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Kira-kira apa saja Bu yang akan menjadi poin-poin penting yang akan menjadi rencana tindak lanjut Ibu ke depan? Kalau untuk tindak lanjut, saya mungkin bisa meningkatkan komunikasi ya murid dan kita menjadi meningkatkan komunikasi murid dengan murid menjadi prioritas perbaikan pembelajaran. Lalu yang kedua, mungkin pelaksanaan asesmen evaluasi ya Pak harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran jadi maksimal lagi. Terus menambah referensi media pembelajaran mungkin ya Pak dan melibatkan murid dalam tugas mandiri. Oke. Jadi kalau saya catat tadi Ibu itu ada 4 poin penting ya dalam untuk melakukan rencana tindak lanjut ke depan. Yang pertama Ibu itu fokus di peningkatan komunikasi murid dengan murid. Ya, itu akan menjadi prioritas perbaikan pembelajaran.
selanjutnya juga akan ada asesmen evaluasi yang lebih diperbaiki ya, agar pembelajaran lebih maksimal. Terus juga akan menambah referensi media pembelajaran, dan juga akan pelibatan muridnya dan tugas mandiri akan tentunya lebih ditekankan lagi. Begitu Bu ya. Oke Ibu, terima kasih untuk pasca percakapan pasca observasi ini. Selanjutnya saya izin juga kepada Ibu untuk bertanya tentang pengembangan diri selanjutnya ya. Dalam hal ini ada beberapa poin penting juga yang perlu saya tanyakan, dan mohon izin juga untuk bisa Ibu jawab ya. Untuk ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ya, tentunya yang akan menjadi pertanyaan di pengembangan diri ke depan. Oke, untuk yang pertama, apa sih aktivitas pengembangan? Jadi mungkin akan ada banyak nih ya, tapi saya minta cuma fokus satu aja, Ibu. Fokus aja di mana nih pengembangannya, aktivitasnya seperti apa? Mungkin aktivitas ya Pak ya, karena sesuai dengan catatan pembelajaran tadi itu saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan modul yang terbaik yang sudah terdiferensiasi, yang terintegrasi KSE tadi. Oh iya. Jadi bukan menitik beratkan pada aktivitas pengembangan itu berdiskusi ya dengan rekan sejawat untuk modul terbaik yang terintegrasi dengan KSE tadi di dalam pembelajaran. Oke, sangat tadi sekali ya tentunya ini. Terus kira-kira tujuan yang hendak dicapainya itu seperti apa Bu? Tujuannya mungkin mampu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di kelas gitu. Jadi itu target tujuan yang dicapainya adalah mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam ini. Ya, beragam sih. Untuk ukuran keberhasilannya nih, kira-kira seperti apa gambarannya Bu? Mungkin untuk keberhasilannya saya menargetkan murid lebih semangat, aktif, dan mereka dan merdeka selama pembelajaran proses pembelajaran sesuai kurikulum merdeka ya. Oke, betul. Jadi murid itu ukuran keberhasilannya itu lebih aktif, terlihat semangat, dan lebih merdeka lagi berdasarkan minat dan kebutuhan belajarnya masing-masing ya, gitu ya. Oke, terus adakah pendukung yang akan memperkuat aktivitas pengembangan ini Bu? Apa kira-kira pendukungnya? Kalau diskusi kan berarti otomatis ada pendukung dari rekan sejawat. Ya. Jadi fokusnya itu di dukungannya di rekan sejawat. Ya, rekan sejawat. Oke. Jadi pendukung rekan sejawat, dan waktunya bagaimana Bu? Untuk waktu pelaksanaan ini, untuk yang penerapan KSE ini kapan kira-kira? Waktu senggang kayaknya kayak istirahat pun setelah pulang sekolah. Jadi diskusinya nanti di waktu senggang gitu ya, atau di pulang sekolah. Oke Ibu, kalau saya coba untuk pulang kembali tentang aktivitas pengembangan Ibu itu nanti fokusnya diskusi dengan sejawat, membuat modul terbaik yang terintegrasi dengan KSE seperti itu ya. Untuk tujuan yang hendak dicapainya itu tentunya mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Ukuran keberhasilannya dilihat dari murid apakah lebih aktif, bersemangat, atau lebih merdeka di dalam belajarnya gitu. Pendukung yang paling utama itu adalah dukungan dari rekan sejawat nampaknya, dan waktunya itu waktu senggang untuk Ibu lakukan praktik seperti ini. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya yang tentunya ini istilahnya menyita waktu Ibu. Dan ke depan saya juga di sini sebagai guru matematika di SMP DGP Cianjur akan berkolaborasi bersama-sama dengan rekan saya untuk terus memperbaiki pendidikan di Kabupaten Cianjur khususnya, dan saya juga tentunya tidak hanya berhenti di sini saja, dan akan sama-sama tentunya ya bergerak bersama di dunia pendidikan ini tentunya, karena ini profesi saya dengan Ibu Gita tentunya, dan begitu pula dengan teman-teman yang lainnya di SMP 4 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Gita, kepada Ibu pengajar praktik ya, Ibu Santi tentunya yang mendampingi pada pasca observasi ini. Kalaupun misalkan ada kekurangan itu dari saya pribadi, kalau ada lebihnya itu tentunya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.